ini skala besar ya. Skala besarnya tuh begini. Ada istilah 3G, Gold, Glory, Gospel. Semua agama itu landasannya 3G, 3G. Gold artinya kekayaan, kemakmuran. Gold sebenarnya artinya emas, karena emas itu simbol dari kekayaan dan kemakmuran. Terus ada lagi yang namanya glory, kekuasaan, kejayaan, kemenangan, gitu kan. Kalau udah kaya pasti bisa jaya, bisa menguasai. Nah, ada istilah sekarang, gitu kan. Lu punya uang, gitu kan, lu punya hukum. Lu punya uang, lu berkuasa. Ya, istilah itu kan. Itu diawali dari gold. Nah, kemudian baru gospel, rumah ibadah. Kita yang muslim, kita punya sarana, gitu kan. Itu justru di ujung. Yang pertama itu gold, kita bangun ekonomi kita. Gitu, tadi melalui ukhuwah Islamiyah, gitu kan. Apapun sebutannya itulah ya. Kita awali dari hal yang kecil, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, gitu ya. Gitu, seberapa berkembangkah kita Pak dalam urusan ekonomi ini ya di tengah umat Islam di Indonesia sendiri dah paling tidak, itu seperti apa Pak? Saya bukan pakar ekonomi. Ya. Ekonomi saya sendiri, saya nggak ada aturan, ya terserah Tuhan kalau urusan ekonomi. Hidup saya ditanggung Tuhan. Yeah. Dan saya nggak pernah pusing masalah ekonomi kan. Iya. Nah, tolong tanyakan yang para ahli-ahli ekonomi yang setelah orang ekonomi itu biasa nyari duit, atau biasa. Aku tuh nggak pernah nyari duit. Kemudian ditanyakan terus bagaimana perkembangan ekonomi. Saya nggak pernah mengikuti perkembangan ekonomi. Aku beras saya kira regane piro, gak ngerti pokoknya. Nek arep tuwa no duit tuku wong mbok regane piro gak ero, yang penting dimasak mateng pangan bareng-bareng. Jadi kalau ditanya tentang perkembangan itu nggak ngerti yang. Iya. Ya kalau nggak ngerti ya memang orang ngerti kalau udah maksa. Justru saya dapat jawaban dari situ Pak. Nah, Justru saya dapat jawaban. kok malah dapat jawaban mengaku orang jawab. Benar. Kenapa kita berpikir? Kenapa kita terus tertinggal? Karena kita berpikir tentang jumlahnya, bagaimana mengolahnya. Ketika kita sudah terhubung dengan Sang Maha Pencipta, yang ada kak sebagaimana adanya. Dan nyatanya aku nggak dibilang ekonominya terpuruk. Nah itu Buktinya saya nggak ada dianggap orang yang terpuruk dalam bidang ekonomi. Apa saya ngira ada nggak? Saya ada nggak tanda-tanda bahwa saya itu orang yang memiliki ekonomi terpuruk? iya, nggak ada. Saya nggak lihat itu. Saya nggak pernah ngitung ekonomi saya. Aku penghasilanku piro garo. Kapan oleh bayaran nggak ngerti kan itu. Iya. Waktu makan yang mangan ngono. Iya. Bener. Lho, nyatane iso urip ngene. Iya. Wong ana sing gawe urip. Ada pemilik hidup, ada yang menciptakan hidup, ada yang memberi hidup pada saya. Kenapa aku mikir mumet-mumet masalah ekonomi itu kan urusan kehidupan kan, kebutuhan hidup kan. Kenapa aku mikir ekonomi wong aku wis cukup. Terus kakek mikir. Justru bukan jawaban di situ Pak. Jangan monggo, aku ngono ae. Ya rata-rata gitu kan, kalau urusannya gospel itu kan harus berupaya memiliki segala sesuatu gitu kan. Lah ketika kita sudah memiliki Sang Maha Hidup gitu kan, bersama Sang Maha yang menghidupi gitu kan, justru kita sudah memiliki segalanya sebenarnya. Jawabannya di situ bro. Gitu. Jadi kalau gampangnya gini loh. Ya monggo Pak. Hidup itu bergerak. Oke. Karena salah satu tandanya hidup itu adanya sebuah gerakan. Gerakan. Ya. Saya hidup nih. Ya. Ya, hidup. Kok di lubung lar diem aja? Lah itu kayak bangkai nah. Orang hidup di lubung lar memang begini ya. Yeah. Ada kepekaan terhadap dirinya, ada kepekaan terhadap sekitarnya. Yeah. Wong aku hidup kok ada sesuatu di sekitarnya kok nggak peka. Iku wong koyo badang mah. Itu sebetulnya hidup itu. Udah gitu aja kita peka. Luwe ya mangan, melak ngombe. Pengen kawin ya rabi. Urung duwe golek. Kenapa pusing-pusing? Ya kan? Pengen duduk pegatan. Lah iya lah. Iya. Wong aturane ana kabeh. Iya, Kan aturannya halal walaupun dibenci. Nggih.
Dia lah kadar sa. Gitu aja kok repot. Ya, ya. Simple. Simpel. Alhamdulillah, alhamdulillah. Justru dari jawaban yang tidak terduga itu saya dapat jawaban. Aku ada. Kenapa kita pusing gitu kan mikirin ekonomi? Karena terlalu dipikir ya kan. Ketika itu udah diserahkan gitu kan. Ya sama yang maha hidup yang gawe ekonomi gitu kan. Nah. Yang nyiptain ekonomi ya kita akan tenang, rileks sebetulnya. Itu jadi kita bisa bersikap dengan sikap yang apa ya, lebih tenang gitu kan, lebih jernih. Iya. Dalam menyikapi apa yang sehubungan dengan jadi kebutuhan kita atau keinginan kita bahkan itu. Nah teman-teman ada yang mau nambahkan, ada yang mau bertanya, punya banyak unek, monggo silakan ya Mas kali ini. Apaan? Iya, monggo apa aja mau ditanyakan atau unek-unek atau menanggapi tadi. Tadi kan kalau mana Pak kan nggak paham tuh kuat itu. Itu kan orientalis ya, Iya. sistemnya orientalis. Iya. Ya, orang barat lah. Kaya Oh my god. Ya, orang barat itu. Iya. Orang barat kayak gitu, memang untuk menghancurkan kita. Iya. Caranya gitu. Kita orang bertauhid ya tadi Romo ya udah nerangin. Iya. Nanti kita dekat yang kasab ya tinggal Tinggal. kerja. Kerja. Masalah hasil kan Allah yang menentukan. itu aja, orang kecil mau nggak mikir ke anu lah. Iya. Orang rakyat biasa kecuali pemikir ekonomi. Pemikir ekonomi ya. Mana yang tadi kata bilang Indonesia itu katanya terpuruk gelap, bisa makan semua. Iya. Gelap apanya tuh? Enggak ada. Listrik lagi. masih nyala. Nyala. Anak masih sekolah. Iya, katanya Iya. gelap. Gelap. Masih nyala tuh. Indonesia gelap gimana? Nyala. Nyala kok terang ya. Iya, itu nyala. Ya, Pak Tarso, ada yang mau tanya Pak? Tambahkan? Tambah. Ya. Gitu dia dah. Iya. Ya. Saya punya saudara sarjana ekonomi, Iya. tapi nggak jadi pakar ekonomi, cuma jadi guru ngaji kok. Iya. Ya urip. Nih, yang duwe anak. Iya. Lu tenan apa? Iya. Aku lho wong isih ono. Iya, betul. Ini kan? Iya. Oh, apa mikir ngono. Mungkin ya sono. Oke, tambah. Ikutin. Sudah? Ada yang mau masih punya anak enggak nih? Ting. Sebelum Taruh ting ya, patah dulu. Cukup. Nah, Nur. Pripun? Oh, belum. Ya orang itu sebenarnya enak. Nah, ya pripun, Mbak? Kita menerima kehendak Allah aja udah Menerima. Allah negara gini udah kita terima aja, wong kita sebagai hamba. Iya. Gak usah melawan lah, kita sebagai hamba Menerima aja. karena kehendaknya Kehendaknya dia yang hidupin. dia yang hidupin. Iya. Gak usah apa-apa, Siap. kembali Ya. lagi. Kembali lagi kepada Allah. Iya. Siap, Mbak. Mas Kris, bener nih, nggak mau nanya, nggak punya unek-unek. Enggak. Ntar saya tanya nih. Ngikutin aja, saya ngikutin ini. Ntar kalau Romo Yaya nanya bingung. Bingung. Mumpung Romo Yai belum bertanya. Terus Andri kelihatan. Iya, Mas Andri. Ntar udah konten baru nanya gitu. Belum ada. Udah ya? Oke. Pokoknya kalau orang tuh udah manunggaling tuh Kau lo Gusti. Manunggaling kaulo Gusti. udah selesai itu udah. Selesai. Iya selesai itu. Gitu. Oke. Udah manunggaling. Bacanya udah nyampe lewat pelajaran. Udah. Itu udah nggak punya pikiran. Bener. Manunggaling. Kaulo Gusti. Tuh jadi bangun kan? Nah, ini Udah dia nggak punya nih. pikiran. Ini jadi bangun tuh, Gusti. Enggak, saya cuma mau menambahkan Banur. Banur itu kayaknya kelihatannya sepele, tapi kalau saya pikir-pikir malah hakikat loh. Iya. Hakikat yang memang benar-benar mutlak. Mutat. Maksudnya kita hidup kita kan artinya dari Allah kembali ke Allah. Dia langsung diambil intinya. Kalau kita kan bertele-tele tuh dari dasar, dia langsung inti permasalahannya. Ya udahlah, dari Allah kembali ke Allah. Saya kayaknya lebih sepakat ini. Kelihatannya sepele kelihatannya, tapi saya jujur
itu jawaban yang memang diambil dari dasar, dari inti. Iya, Pokoknya. iya, iya. Emang mana lagi sih? Kita kan dari Allah kembali ke Allah, udah dikembalikan aja. Simpel sebetulnya. Kalau menurut yang saya rasa, tapi kalau memang mau ditanggapin ada narasi lain, jawabannya monggo. Tapi kayaknya lebih sakit memang, kayaknya. Kalau yang saya rasa. Ya. Kan intinya kan semua permasalahan ya udah kembali ke Allah. Kan nggak diambil ke intinya ini dia. Inti dari pokok permasalahan. Ada pepatah Inggris, Pak. Pepatah Inggris nih ya. Pepatah. Oh my god. Save yourself by yourself. Save yourself by yourself with your self awareness. Mohon maaf nih ya, gitu kan. Selamatkan dirimu dengan kesadaran dirimu. Itu ya intinya itu kembali kepada jati diri, ketemu guru sejati, gitu kan. Ya dengan kesadaran itulah kita mengabdi. Itu ya ini udah gak ada yang mau ditanyakan lagi kan? Iya. Nggak ada ya? Udah ya, berarti kita sepakat ya. Kita udah dapat pemahaman nih. Iya. Ya, Nggak ada yang nanya. ya. Oh, Bapak mau nanya? Nggak ada yang nanya, Mas. Waduh, ini saya ditanya ini. Dari tadi gue ditanyain mulu. Lah ya monggo Pak Yai, monggo Pak Yai. Tuh, kan saya bilang juga apa? Ya. Kita jujur aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Iya. Beragama apa enggak sih? Beragama. Sakit-sakitan aja. Heeh. Kita orang beragama nih. Beragama itu ngikutin Tuhan apa ngikutin manusia? Tuhan. Nah, buktinya mana? Buktinya mana? Ini lagi mau menuju, Pak. Intinya Lagi mau menuju. Apa, Mbak Nur? Bukti ya. Kita hidup. Beragama, buktinya kita hidup. Iya. Iya. Oke. Ada lagi? Kan ada napas. Ada napas. Iya. Kalau buktinya ya kita kumpul di sini ini bukti, Pak. Kalau kita mau mengikuti ajaran Tuhan, mau mengikuti. Kalau selama ini kita masih mengikuti manusia, tapi dengan berkumpulnya di sini kita mau mengikuti ajaran Tuhan. Mengikuti ajaran Tuhan. Agama bahasa Agama. lainnya. Kan jadi Pak Kiai kan ngomong. Iya. Kita Buktinya apa beragama kalau ngikutin kamu siapa? beragama? Iya. Mengikuti siapa? Mm-mm. Kalau saat ini dan kemarin-kemarin saya masih mengikuti manusia. Mm-mm. Tapi dengan ajarnya kita kumpul di sini, Mm-mm. kita mau mengikuti ajaran Tuhan. Mau merubah, meninggalkan kemarin-kemarin yang sekedar mengikuti manusia. Masih proses ya. Proses. Jadi jawabannya Mas Kris ngikutin Tuhan apa manusia nih? Saat ini masih manusia, Saat ini masih ngikutin Masih manusia. manusia. Oke. Siap. karena masih banyak duniawi yang Ya. dipikirkan. Oke. Eh. Bah. Kakak Iya, ini, iya, iya. Pak Yai yang nanya ini pertanyaan lagi nih. Saya kan nunggu jawaban. Iya nunggu jawaban. Eh. Jawaban pada jawaban ajarannya Tuhan apa? Acaranya Tuhan, agama. Yang kita pahami kan agama ya. Namanya agama kan ajaran Tuhan bukan? Ya, pertanyaannya itu kita beragama ngikutin manusia apa ngikutin Tuhan kan begitu? Pak Yai bertanya begitu. Pertanyaan itu ditujukan ke Kang Alimi. Gitu kan. Kang Alimi jawabnya Ajarannya Tuhan apa? ajarannya Tuhan apa? Mau ngikutin siapa gitu? Jadi gimana Kang? Tinggal dua doang jawabnya gitu kan. Ikut manusia apa ikut Tuhan gitu kan? Kan jawab 6 orang. Zaman pertanyaan 6 orang saya jawab sendiri. Mosok saya sendiri jawab 6 orang. Udah jawab. Ngikutin ajaran Tuhan gitu. Ngikutin ajaran Tuhan. Ini ajarannya Tuhan apa kok diikutin tadi? Oh, ajarannya Tuhan. Nanya dia. Lu malah nanya Nanya kembali orang saya. Apa itu kan pertanyaan? apa?
Yang ditanya Pak Wal buktinya apa? Kalau mengikuti ajaran Tuhan. Ya, jadi Lah ya saya pertanyaan tanya terus ajaran Tuhan apa kok katanya Mas Kris kan ajaran ngikutin ajaran Tuhan. ikuti ajaran Tuhan. Kalau saya masih ajaran manusia, Mas. Saat ini Bandur no. Yang jawab. Jadi Tuhan punya ajaran. Nah, Jadi ikut siapa? Ikut Tuhan apa ikut manusia nih? Kang Kalimi. Kalau urusan Tuhan mah itu semua metodologi kalau dijabarin itu cuma tata cara aja. Tata cara. maaf bukan ajaran manusia, tapi kemauan manusia. Kemauan manusia. Kemauan duniawi. Masih duniawi. Ya, ketika kita denger ini ajaran Tuhan itu manusia. Itu manusia. Manusia masih belum sejatinya. Belum. Masih ikutin omongan manusia. Iya. Ikutin omongan Manusia. manusia. Oke. Tapi firman Tuhan ada ya? Ada. Firman Tuhan ada. Oke. Dirinya sendiri yang tahu. Hmm. Mau dijalani mau enggak kan dirinya sendiri. Iya. Berarti sampean sepakat untuk manusia. mengikuti ajaran manusia Ya. atau ajaran Tuhan? Manusia tadi katanya. Manusia udah. Oke, udah manusia. Bener nih jawabnya manusia. Enggak Iya. sepakat ya. Tadi udah manusia. Udah ya, berarti ajaran manusia. Ajaran itu manusia. Oke. Ye. Pak Tarso pripun? Mengikuti ajaran siapa? Kita ini sebenarnya mengikuti ajaran manusia apa ajarannya Tuhan gitu. Kita Tuhan ngajar. Enggak bang. Kesurupan dulu. Ya ente dulu Kang Tatar baru. Oh iya. Ente dulu Kang. Oke. Ding. Kang Lukman dulu. Ya. Ya, baik. Nanti saya baru belakangan. Tak pikir dulu ya. Ini rada soalnya jebakan Batman ini. Sebenarnya simpel. Hati-hati. Iya, simpel memang. Sebenarnya simpel. Asli, sebenarnya simpel. Jangan dipikir apa yang sampean alami. Iya. Sekarang pertanyaannya, kita muslim, ya oke kita muslim. Berarti kita mengikuti ajaran muslim. Oke, nabinya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ikut siapa? Itu, Nabi Muhammad ikut Allah. Ikut ajarannya Allah, berarti kita ikut ajaran siapa? Ajarannya Allah bukan ajaran Nabi Muhammad. Buktinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajari manusia itu hal-hal yang dia tidak ketahui sebelumnya. Berarti yang ngajarin siapa? Allah. Kalau saya simpelnya ya saya ngikut Allah. Karena Allah yang ngajarin. Itu jawaban saya Pak I. Bisa jadi salah. Udah jawab semua orang. Belum, ini satu lagi nih belum. Ya, oke. Kalau dipaksa sebentar saya mau lonjang. Ya, itu namanya Allah. Allah. Itu menurut pemahaman saya kan maha. Nah, Karena saking mahanya kan nggak bisa kita reka-reka nggak bisa bayangkan gini. Yang jelas intinya karena Allah maha, ya. dia tetap menurunkan ajaran itu kan supaya Allah itu dikenal karena memang dia pengen dikenal. Berarti kan menurutkan lewat malaikat Jibril dulu. Malaikat Jibril langsung diturunkan ke Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Itu kan sebagai manusia. Ya. Jadi memang kalau ajarannya kita tetap ngikutin ajaran manusia, tapi hakikatnya memang ajaran itu dari Allah. Cuma lewat. Kan nggak kita langsung cukup. Gitu kan enggak ya. Tetap ada wasilah. Ya. Kita itu kenal Allah itu apa? Wasilahnya lewat siapa? Oh lewat Pak Kiai, Pak Kiai, lewat atas lagi sampai tabiin kan dari Rasul, tabiin terus gitu kan. Wasilahnya lewat manusia ajarannya, tapi hakikat yang sungguhnya memang dari Allah. Hakikatnya loh, tapi wasilah itu ajaran itu manusia. Nggak mungkin Allah. Kalau Jadi, pendapat saya agamanya begitu. Agamanya. Oke, itu tadi jawaban saya secara diplomatis. Mau jawaban jujur?
Mau jawaban jujur nggak? Mau jawaban jujur nggak? Bahwa Allah yang ngajarin kita, gitu kan? Sekarang definisi wahyu itu kan yang diberikan kepada Nabi dan Rasul kan? Iya. Sekarang definisi wahyu apa? La sautun, wala harfun, begitu kan? Tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Nah, saya yakin setiap dari kita ini udah dikasih wahyu. Yakin banget saya. Tidak berhuruf, tidak berkata, tapi kita laksanain itu perintah Allah. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang nerima wahyu itu bisa membaca wahyu apa yang diserahkan? Oke, otomatis kan pakai apa namanya? Penuntun tadi ya, yang Enggak, namanya nabi tadi. enggak. Nih saya buktiin. Sampean yakin nggak kalau rasa pengen kencing itu datangnya dari Allah? Iya, kalau itu yakin. Ayo, Tapi- pengen berak, rasa itu datangnya dari mana? Iya. Dari Allah. Kalau yang sadar, oke. Tapi bagaimana bagi orang yang nggak sadar? Sebenarnya Ya, begini. manusiawi naluri aja gitu loh. Ya memang hidup ya begitu-begitu. Ya sekarang definisi wahyu tidak bersuara, tidak berhuruf, tapi bisa dirasakan, bisa dilaksanakan. Ketika ada rasa pengen kencing itu, manusia kan pengennya kencing, ditahan, neraka buat dia, kesiksa dia, Tersiksa. kencing batu dia. Tapi begitu dilaksanakan nikmat ya, alhamdulillah itu bukti bahwa Allah yang mengajarkan kita dari hal yang kecil. Wahyu itu ada pada diri kita. Bisa jadi saya salah. Mendingan narasumber. Kok bisa jadi salah? Bisa jadi salah. Bisa jadi salah karena ini luas, versinya luas gitu kan. Ilmu itu tidak terbatas sama Allah. Ini versi saya. Tadi udah yakin-yakin. Iya, saya yakin gitu kan. 1000 ulama fatwa saya salah, bodoh amat. Cuma pertanyaan saya tadi nggak kejawab. Coba saya. Kan dulu. Kalau jangan memang meyakini pada dasarnya semua itu dapat wahyu. Betul. Apa gunanya kalau memang semua dapat wahyu, kita perlu ada nabi dan rasul? Kalau orang pertanyaan kan bisa baca nggak wahyu itu kalau setiap orang dikasih? Kan nggak semuanya nggak bisa, nggak tertutup ya. Nah, perlulah namanya nabi. Kalau nabi tadi dijelaskan Pak Kiai diterima sendiri. Tapi kalau rasul wajib menyampaikan karena dia memang rasul. Jadi selain dipakai sendiri ya wajib menyampaikan. Itu gunanya di situ. Lah iya. Tapi memang hakikatnya dari Allah. Saya itu Betul. sepakat dengan jenengan. Hakikat. Hakikatnya dari Allah. Tapi betul. kalau memang ini memang dari manusia. Nah, dulu. Ya, oke. Ini pertanyaan Pak Kiai tadi cuma 2. Ya. Beragama pilih Tuhan, mengikuti Tuhan apa manusia? Ya. Bukan tentang ajaran gitu ya. Kalau ajaran itu beda. Iya. Oh, Oke. iya. Saat ini tuh Iya. sampean itu mengikuti Tuhan apa manusia? Apa manusia. Kalau mengikuti Tuhan buktinya apa? Oh, Ya. pertanyaannya. Enggak melebar, itu doang. Oke, Ya. oke. Oke. Gitu Pak Tarso. Dari kalau Pak Andri, Tuhan. tanggung jawab nih, dia belum nih. ayo tanggung jawab Pak Ya, Andri. kalau saya pribadi jujur Heeh. dari manusia, dari orang. Dari orang. Karena agama itu kan label ibaratnya ya. Iya, agama label. Iya, karena Allah tuh nggak menciptakan agama, nggak membeda-bedakan, nggak membeda-bedakan antara Islam gitu. Itu kan karena kalau agama itu ya label gitulah. Kalau saya mengikuti manusia lah gitu. Iya. Oke, mengikuti manusia. Ya. Alasannya? Ya tadi karena kan agama itu label gitu. Agama label. Allah tidak menciptakan agama karena kalau udah urusan sama agama kan ada Islam, Kristen. itu ada gap gitu. Ada gap. Karena Allah kan nggak membeda-bedakan gitu, Oke, antara siap. sama manusia. Nanti. Oke. Saya mau perjelas lagi saya kok kurang ini. Ini narasi saya ulang lagi Pak ya. Silakan diulang. Soalnya kata ngomongannya Andri kok ora panas kok banget. kata Pak Kris tadi ya rada panas juga gini nih. Gimana? Saya ulang. Entah ini benar apa salah, masa bodoh. Iya, Tapi betul. itu keyakinan saya. Iya, keyakinan. Saya beragama Iya. mengikuti manusia. Iya. Nah itu betul. Alasannya apa? Kan sering kita dikasih wejangan sama kiai-kiai kita. Heeh. Kalau kamu pengen selamat, caranya kan cuma 2. Apa itu? Kita bulog, Nah. wasunah rasul. Iya. Dua hal aja. Barel, oke. Ya kalau 2 hal itu kan cuma manusia, masa kita Tuhan. Tetapi itu ada tetapi. Mau bener mau enggak? Hakikat yang sesungguhnya kita ngikutin Allah. Tapi wasilahnya tetap ngikutin manusia. Iya. Jadi ngikutin Nabi. Ngikutin Masih Nabi. Kalau saya tinggalkan 2 perkara,
kalau kamu ikutin ini selamat. Apa? Ya kitab dan itu. Sunnah. Jadi saya yakin mau bermasalah manusia. Iya. Tapi hakikat Allah. Iya. Dari Allah lewat malaikat Jibril kasih nabi. Gara-gara ini ajarannya. Ada wasilah. Sama aja kalau kita mau ketemu nabi kan mesti ada wasilah. Saya kenapa kiai? Pakai Nangkep, nangkep. kiai. Kiainya pakai kiai nyampe nabi. Kan masanya manusia mana mau Iya, Tuhan. iya, iya, Hakikat iya. Iya, iya. Hakikat. Kan Allah pengen dikenal. Iya, iya. Nah itu aja. Saya ulang tadi ini deal nih. Iya, udah. Ngikutin Allah. Ngikutin Allah. Hakikatnya tetap Kan ngikutin Allah. Pak Yai minta bukti. Buktinya Allah dudukan saya di sini gitu. Iya. Itu lagi ngerokok. Iya. Makanya Tambahan ngomong boleh kita, itu ya. makanya aku tadi kan ngomong kita Iya. ngumpul ke sini itu bukti kalau Ya, itu. ngikutin manusia. Itu aja Bukan. yakin. Gimana tuh? kita ngumpul di sini itu bukti kalau kita itu mau mengikuti ajaran Allah. Tadi kan pilihannya manusia apa? Bukan Allah? ajaran. Ajaran lah. Gini Ajaran loh. aku Saya kan udah ngomong gini. Sekarang ini, sekarang kita itu masih ngikutin bukan ajaran, kemauannya manusia. Kemauan manusia. Karena apa? Contohnya, kita itu masih butuh pengakuan, masih pengen dipuji, masih pengen disanjung-sanjung. Kadang orang karena yang tertutup dengan sanjungan itu lupa dengan ajaran yang sebenarnya. Dia nggak mikirin. Contohnya, biar saya disanjung, saya ngasih duit ke orang. Dia lupa dapat duitnya dari mana, ya kan? Nah, ini yang saya maksud, saya masih ngikut ajaran manusia, kemauan manusia. Dan sekarang saya mau ikut proses, ikut ajaran Tuhan. Buktinya Pak Kiai tadi nanya, buktinya apa kalau kamu ikut ajaran Tuhan? Buktinya kita ngumpul di sini karena membahas tentang ajaran Tuhan, tentang perbuatan yang baik, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itulah ajaran Tuhan. Pandangan saya seperti itu, Pak Di. Itu loh. Berarti Jadi, ngikutin Tuhan. kalau saat ini saya masih bukan ajaran, kemauan manusia, tapi saya mau berubah proses, mau mengikuti ajaran Tuhan, begono, gitu loh. Kan dia jadi ajaran lagi kan. Jadi ajaran lagi kata tadi ajaran Tuhan. Kok ajaran gimana sih, Mas? Iya, tadi kata Pak Kiai kan beragama ngikutin siapa? Nah, Tuhan apa manusia? Kalau milih Tuhan alasannya apa gitu? kalau mengikuti Tuhan rasanya apa? Alasannya apa? Bukan Kok bisa alasannya Pak Kiai ngomong, buktinya apa? Kalau Iya, mengikuti buktinya Tuhan. gitu. Buktinya. Kalau bukti kita ngikutin Tuhan, ya kita kumpul di sini itu udah bukti, Mas. Iya. Kita ngumpul di sini kan bahas kebaikan. Iya. Kita mau cari yang baik itu seperti apa? Mungkin kemarin kita melakukan yang nggak baik. Ini udah bukti. Kalau saya nggak mau ngikutin Tuhan, nggak kesini, nggak ada buktinya. Di jalanan Tuhan, iya, nongkrong. iya, Tuhan ya, ikutin Tuhan. Nah, ngikutin Tuhan. Ini udah bukti, salah satu Iya. bukti. Iya. Oke. Bali. Tapi jangan pakai dalil, nggak ngerti saya. Oke. Siap. Artinya di sini rata-rata mereka berpendapat bahwa agama itu adalah mengikuti manusia, Pak Yai. Bukan agamanya, Mas, ini keliru lagi loh. Kan tapi pilihannya begitu. Pilihannya kan cuma lain. dua. Pilihannya dua. Ikuti siapa kita dalam beragama ini. Iya, ngikutin siapa katanya? Beragama apa hidup? Beragama, Mas Kris. Beragama. Iya, Robi. Kan itu. Salah. Saya hidup, Kita saya hidup. beragama ini. Saya hidup, Ikuti maaf, siapa? salah. Saya hidup. Kalau beragama, Tadi juga benar tuh manusia kan? ya manusia itu Iya. manusia. Kalau Iya. kalau agama, Kita beragama ngikuti siapa? kalau gitu kan. beragama, saya punya belum nyampe. Belum nyampe. Belum nyampe. No comment berarti. No comment. Tapi kalau manusia seperti itu, maaf. Maka Panjang lebar. Iya, salah. Salah kenceng itu. Ya, makanya saya kan cuma memahaminya, Iya, Pak iya. Kiai nanya Iya. ngikutin manusia, iya kan? ngikutin Tuhan apa manusia? Heeh. Kalau ikut Tuhan buktinya apa? Iya. Gitu.
maaf salah. Iya, iya. Kalau yang dipertanyakan tentang agama, No comment dulu. saya No comment dulu. belum nyampe. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Iku wis kok. Sampai mulai. No problem, no problem, no problem. Iya, Ini salah saya. iya, iya. Ngopi dulu, ngopi dah. Ngopi dulu biar seger. Oh, Iya, iya. Begitu Pak Yai, setiap dari kita udah jawab. Nah, menurut Pak Yai, kan Pak Yai biasa gitu kan. Pertanyaan saya itu jauh lebih penting dari jawaban Anda. Kali ini harus dijawab kayaknya nih. Sebenarnya jawab aja kalau nggak ada. Enggak Pak Yai dong. Iya, monggo. Oh, iya. Ya. Begini. Kalau kita bicara beragama, mengikuti siapa? Mengikuti Tuhan apa mengikuti manusia? Iya. Karena orang beragama. Ya. Ya. Kalau kita ngikuti manusia, nah, kebetulan kita ini kan diklaim sebagai sebuah komunitas yang beragama Islam. Nah, bagaimana kalau Mas Kris dulu belum Islam, dulu kan beragama juga. Ngikutin siapa dulu waktu di gereja itu? Ya kan? Nah, ya itu. Ya kan? Nah, bukti-bukti kalau kita ngikutin manusia, ya jelas semua yang kita lakukan yang diajarkan oleh manusia. Iya. Ya lewat buku, lewat dengerin. Itu kan, Pak? Iya. Ya, jadi selama ini kita cuma ngikutin maunya manusia. Ketika kita sudah mulai condong mengikuti manusia, nah, manusia ini banyak jumlahnya. Rumput nggak kira-kira? Orang banyak, pandangannya banyak, pikirannya banyak, kepinginannya juga banyak, terus sampean ikuti. Lu kira-kira uripe sampean piye? Tambah ruwet dong. Ayo beragama kok ruwet. Kan itu akhirnya kan. Ya udah. Wong awake dhewe iki menungso. Menungso ana sing netahno. Ya kudune kan nderek karo sing netahno no. Ya kan? Buktine ndi? Buktine melok sing netahne. Yang menciptakan kita ini Tuhan. Nah, Tuhannya juga maha. Iya. Ini kan maha kan, Pak? Ya. Ya, karena dia maha ya, dia nggak mengajarkan apa-apa. Dia maha kok. Suka-suka dia, yang pokoknya kita mesti ngikutin dia, mau nggak mau. Otomatis ngikutin dia. Aku ngomong ini melok deh. Orang melok sampean. Aku ngomongnya ora dituntun karo sampean kok. Apa aku ngomong ini ajarannya sampean? Apa diajari sapa aku sadurunge? Ora, aku ngomong ini menurut Gusti Allah. Kok lambiku obahe ngene iki. Semunine ngene iki. Aku munine iki aku ora iso mikir. Kok ndi ki munine iki? Kok munine ngene iki? Ini ngikutin siapa? Apa ada yang nuntun saya di barisan? Ora aku bingung-bingung. Mungkin nderek Gustine. Dari mestine. Iki buktine melok. Ini orang nganggo dalil ora. Ayo nganggo dalil melok wong ah. Wong dalile gaweane wong ah. Dalil bikinan orang bukan sih? Bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu la sautun wala harfun, Pak. Kalau dalil? Dalil itu ya sesuatu yang tertulis Nah, di nas. nah, dari firman Tuhan. Ya beda dalil yang itu mah kitab suhu, bukan suhu, Pak. Wajar ya. Ketika orang dalil bilangnya apa? Tuhan berfirman. Gimana? Firman. Diambil dari mana itu?
Dari kitab Quran. Lah iya. Iya. Terus gaweane sapa? Manusia kitab Quran Iya. itu. Tapi kan dia bilangnya, Mm-mm. wah, Hmm. gini bener. Iya. Misalnya waktu masih dulu, waktu masih belum Islam kan, suka ke gereja. Lu ngikutin siapa? Ngikutin Tuhan. Hah? Ngikutin Tuhan. Ngikutin? Tuhan. Oh, udah tuh ning kono ae malah enak sampai itu timbangan ini kene melo wong. Ah, sasar. Sekarang pun juga ngikutin Tuhan, Pak. Nyatanya saya digerakkan untuk pindah ke sini. Oh. Nanti kan ngikutin Tuhan. Iya. Foto-foto ngikutin Tuhan udah pindah barang. Itu loh. Iya. Ini kan? Itu bukti sama ngikutin orang. Hmm. Ngikutin Tuhan rasa pindah lah. Mm-mm. Ning kono ngikutin Tuhan ning kene yo isih belajar arep ngikuti Tuhan. Ning kono malah wis ngikutin Tuhan. Nah, Mm-mm. ini piye ta? Coba dia direnungkan aja. Mm-mm. Nyaman di mana? Posisi nyaman di mana? Kalau Ada nyaman perbandingan. itu gini, Mas. Kalau nyaman itu gini. Saat saya dulu saya Kristen, saya pun juga nyaman. Nyaman. Karena apa? Setiap agama mengajarkan kebaikan. Setiap agama mengajarkan kebaikan. Sekarang nyaman, lebih nyaman. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Lebih nyamannya apa? Ada hal-hal yang di Kristen itu dibolehkan, ada hal-hal di Islam itu yang tidak dibolehkan, dan ternyata peraturan ajarannya lebih komplit ya, lebih komplit. Ya, makanya kan saya cuman contohnya gini, ibaratnya cuma gini, SD, SMP, SMA. Dulu waktu saya SD, saat saya SD, ya saya senang. Saat saya SMP, saya senang. Nah, sekarang saya waktunya udah SMA. Saya lebih ngerti, lebih bisa mengartikan, ya kan? Kalau untuk ajaran, ajaran sama SD ada matematika, di SMP ada matematika, di SMA pun ada matematika. Tapi di SD nggak mempelajari fisika, di SMA ada fisika, kan lebih luas pelajarannya, lebih kan ya, nah, saya dengar dari itu tuh dari ya, pengalaman saya sih yang khotbah Jumat itu apa khotib ya, ya itu menyempurnakan, karena saya pindah agama cuma gara-gara itu, enggak dari yang lain. Makanya saya ngomong saya ngikutin Tuhan, saya nggak tahu kalau saya mau pindah agama, nggak ada rencana sama sekali, bukan karena perempuan, cuman gara-gara tambal ban, tukang tambal bannya Jumatan saya nunggu di situ khotbah. Nah, entah Allah mau memberikan hidayah ke saya, akhirnya saya kok bisa berpikir, oh iya ya, bener ya, saya harus ngikutin ajaran ini. Udah selesai, nggak proses panjang. Izin orang tua, Jumat dengerin khotbah, malam Sabtu izin orang tua, Sabtu langsung ngasih tahu ke Atin, minggunya langsung pindah ke Atin. Udah, gitu aja. Dan prosesnya juga kalau saya termasuk benar-benar dimudahkan, tidak ada konflik sama sekali dari orang tua, dari siapa, tidak ada, semua mendukung, ngasih kebebasan. Itulah makanya saya kan selalu, saya itu orang paling beruntung, selalu dekat orang-orang baik gitu. Nah, itulah contoh ibaratnya kayak bener kayak Pak Kiai tadi nyampaikan, ini masuk saya, karena saya juga nggak ada rencana Mas masuk Islam, nggak ada. Saya akhirnya ketemu Pak Kiai di BLK, nggak ada rencana. Ini mau tanya masalah ini kan antara di Kristen mana ya sama Islam. Ketika udah
sama-sama bertuhan, Agama. berjumpa dengan Tuhannya kan udah sempurna kan ibaratnya. Apakah kan ya ketika berjumpa dengan Tuhannya apa kan udah sempurna, sana juga sempurna, sini juga udah klop lah kalau. Ya itu tadi Mas, sempurna. Dalam agama, setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama itu yang mengajarkan kejelekan. Bahkan sebuah perbuatan yang nggak baik itu dilarang. Cuma di agama Kristen itu minum boleh, makan babi boleh, ya kan di Islam nggak boleh. Nah itu perbedaan yang kelihatan banget. Cuma kalau ajaran, bahkan nabi-nabinya itu sama. Cuma kita cuma berhenti di Nabi Isa. Karena di situ ndak ada Nabi Muhammad. Kalau di Islam itu lebih komplit. Kita pun ngakuin Nabi Isa. Nah, komplit, lebih komplit. Saat saya juga ya saya nyaman. Saya nggak tahu. Bahkan kenapa nyaman kok terus pindah? Ya, saya nggak tahu. Ya karena Tuhan yang menjalankan. Itu di luar pikiran saya, di luar kendali saya udah nggak tahu. Gono. Kembali. Kita tutup poin ini. Tutup. Suka-suka Tuhan aja itu aja. Nah, Suka-suka Tuhan aja. Tuhan mau bikin apa serah lah. Ya tutup poin. Iya benar. Tutup poin. Mau Kristen mau Buddha mau apa suka-suka Tuhan. Iya. Tutup poin. Saya dengarnya tutup poin. Nutup poin dong. Tutup poin. Udah dong nih. Tutup poin. Tutup poin. Suka-suka Tuhan mau jamaah. Mau dibikin apa nggak beragama mau ini aduh. Iya, makanya Iya. ya kan saya juga nggak tahu. Ya, Sama iya. itu nggak tahu. Jadi ini ya, Jaya itu kan dari Nggak tahu. Nggak ada rencana. Tuhan ya. Iya. Jadi ikutin Tuhan kan? Mumet gua. Sekarang kayak gini Mas. Nanti kita pulang dari sini ke Sandung, Iya. ya kan? Ke Sandung, delalah kita punya gula. Ke Sandung luka nggak bisa sembuh, diamputasi kan kita nggak tahu. Iya. Nanti kita mau makan apa Iya. kita juga nggak tahu. Betul. Tapi kan nggak usah nanti. Kalau kata Pak Kiai, Saat ini. Bes nggak usah mikirin nanti 5 menit itu udah bisa berubah. Nggak cocok Pak. Nggak mau makanya. Tapi setidaknya energi yang kita keluarkan yang baik. Iya, energi yang kita keluarkan. Akan kembalinya yang baik. Ya, kalau Kita itu kamar yang baik. kalau itu apa ya jatuhnya wong Iya, nanduk kalau- makanya unduh itu kan. Iya. Oh, Makanya kita yang baik-baik aja biar kembalinya kita yang baik. Iya. Kan ada yang maha baik. Udah balikin dulu. Ini dulu. Oh ini. Oh belum. Ente orang mau ngomong juga. Iya, kira dulu. Nyambung nih. Saya mau komen aja nih. Komen aja nih. Saya jujur, untuk kedua kalinya saya sepakat sama Mbah Nur, Mas. Wah, sepakat lah. Artinya Sama Mbah ya. ya udah semuanya kembalikan kalau sepakat ke sini. Jujur saya ya, gitu. Saya cuma mau nanya, Mas. Soalnya ya kita tuh kayak wayang ya, Mas. Tergantung yang mau gerakin lah. Jadi intinya saya sepakat sama dia lah. Intinya. Artinya ya udah kembali ke Allah gitu ya. Gimana lagi kita nggak ada daya dan upaya. Dan ini justru yang memegang intinya secara langsung. Dia langsung diambil. Tapi kalau gini Pak, kalau semua cuma ya, benar. kalau semua dikembalikan ke intinya, nggak akan ada diskusi. Kita semua pasti punya pikiran itu, wes kabeh putusannya Allah, udah aja Tapi semua. sebetulnya inti dari diskusi itu kan pemahaman. Orang kalau udah paham, itu artinya diem, kembalikan ke intinya. Nah, iya nggak ada diskusi. Kalau kita diskusi itu kan orang Jawa, gitu kan pemahamannya untuk menyampaikan. Begitu orang paham ya, tahu kan diem. Kamu udah tahu, ya udah tahu. Jadi semua bahasa diskusi itu cuma bahasa untuk menjelaskan, memahamkan. Makanya makam tertinggi ya diam. Apa ada orang yang tahu nanya? Kan kagak. Lu udah tahu ngapain nanya? Udah paham. Berarti ngetes loh. Gitu misalnya. Berarti bahasa diskusi itu untuk pemahaman. Begitu orang paham, ya udah kembalikan aja. Gitu. Bagian dari pemahaman. Ya kita ngomong kayak karena bukan kalau saya,
Saya kan bukan kemauan saya. Memang digerakkan. Udah paham ya diem. Iya. Makom tertinggi apa? Ya diem. Kenapa diem? Udah paham, ngapain cerita-cerita? Tapi kadang diem orang nggak tahu, pura-pura tahu Diem itu diem. kan ada dua. Ada diem nggak paham, ada paham. Tapi Diem hakikat yang nggak paham. paham pasti diam. Nggak paham diem manggut nggak taunya nggak paham. Aduh. Ya semua udah punya jawaban, semua sudah menjawab. Ya kembali lagi nih ke narasumber, karena narasumber yang nanya gitu kan. Asail mujibul mas'ul. Yang bertanya yang menjawab pertanyaan. Moga baik. Ya, udah simpel aja lah ya, ora rampung-rampung. Ini perkara besar. Nah, Ojo dipikir perkara besar tuh nggak usah dipikir, pikiranmu ranya Anda, ya kan? Allah itu tidak sebagaimana yang kita pikirkan. Kalau sama pikir no, ngelok Tuhan mah. Intinya pokoknya mau beragama apapun udah nderek Gusti ini. Ikut itu nurut. Orang ikut itu nurut. Melok orang nurut. Nah, bukti nih. Lah ngono kan pertanyaannya mau ngono iku mau. Kan pikiran sampean sing ngluyuran kono ndi mau. Ya kan? Bukti nih. Ya, kalau agama yang benar, ya kan, itu mengarahkan pemeluknya supaya ngikut Tuhan, udah. Jadi kita beragama itu ngikut Tuhan, udah. Nggak ngikut itu harap apa? Nanti saya nggak melok Gusti Allah. Ojo kok pikir ya, disesekno, didelok, dibuktekno ngono lho. Sikap nganggo sikap, orang nganggo pikiran, orang cetok. Mumet ke rampung sampai kiamat. Ini perkara besar. Pikiran kita terlalu kecil berpikir tentang Tuhan. Sekarang gini aja. Alam semesta ini dulu ada apa tidak? Kan tidak ada. Mesti kita bilang nggak ada apa-apa, dan kita ada nggak sih dulu tuh? Nggak ada. Gitu. Tetapi mustahil sesuatu tanpa ada kalau tidak ada yang mengadakan. Nah, berarti yang mengadakan itulah yang wajib adanya. Gimana? Ini kan dulu nggak ada apa-apa nih. Nah, sekarang kan ada nih. Kita ada, semua ada, langit ada. Mustahil segala sesuatu ini ada tanpa ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan inilah yang wajib Ada. disebut wajibul wujud. Nah, inilah yang kemudian disebut Gusti, disebut Pangeran, disebut Allah, disebut Tuhan, God, apa meneh ngene. Wong sebutan. Nah, terus gini. Saiki langit kelihatan nggak langit? Ada wujudnya nggak? ya begitu. Ada modelnya nggak? Yang mewujudkan siapa? Allah. Yang wajibul wujud. Bentuke ngono kae sing bentuk sapa? Ya, Nah, Allah. jadi bentuknya sapa? Allah. Sing nyiptakno. Bumi yang ngono. Nah, saiki awake dhewe. Nanti ini ada nggak sekarang? Ada kan? Diadakan oleh siapa? Allah. Yang maha. Tuhan. Nah, terus irungnya rada dawa, rada gede, rada mbanggol, rada dhuwur. Sing bentuk sapa? Allah. Apa bapak maknya dulu pesen di anak pengen model ngene kan yo ora iso sing luwih ganteng neh apa sing luwih putih apa piye. Jadi sing model sapa? Jadi sing duwe model iki sapa? Allah. Dia mau nurut apa itu? Cuman ngikut apa? Nah iya, Iya. ikut aja kan. Coba.
Kesadaran itu yang harus timbul. Nek sampean melok wong, melok tulisan sing akeh-akeh kae. Macam-macam. Ini bikinane wong kabeh. Iya. Bukti kita mengikuti Tuhan itu karena apa? Ada suara Tuhan yang sampai kepada kita. Terlepas kita bisa dengar atau tidak, karena menungso saiki ana sing budhek, ana sing tengen. Pripun Pak Doso? Wong ini ana sing budhek, ana sing tengen kok. Begitu juga dengan suara Tuhan. Ada yang tengen, ada yang budhek. Wong ngene iki ana sing iso ndelok cecek, ana sing ora. Ana sing ndelok cetha, ana sing ora. Ya sama. Memandang kebesaran Tuhan itu ada yang bisa memandang, ada yang belas peteng dedet kae. Cuman itu masalahnya. Nah, sebetulnya kita beragama mesti arahnya ke situ tuh. Bagaimana manusia itu bisa peka terhadap suara Tuhan. Jadi kita benar-benar ngikutin Tuhan. Jujur aja lah. Waktu dulu ke gereja itu sembahyang nggak? Bayang. Nah, sembahyang itu menyembah pada Tuhan kan? Ngikutin Tuhan apa ngikutin orang? Ya ngikutin Tuhan. Hah? Ngikutin Tuhan. Loh, ngikutin Tuhan. Kapan Tuhan ngomong karo sampean nek sembahyang yang model karo nyanyi-nyanyi ngono iku? Wong teke sampean trimo ko pendeta. Apa Tuhan ngasih tek ngono kuwi? Apa Gusti Allah yang ngeteri gitar bareng? Gaweane wong kabeh. Gerejane yo gaweane wong. Ngene iki gawe tulisane pastor. Paus, kiriman, apa macam-macam ya kan? Saya kita. Apa bener sembahyang kaya mau iku? Ngikutin Tuhan. Kaji. Ngikutin Tuhan ya. Enggak. Betul nggak? Jadi arahnya hanya itu sebetulnya. Nah ini yang kadang-kadang ditinggalkan. Sehingga banyak orang beragama tapi tidak Tuhan. Tuhan. Tuh. Malah Tuhannya dibawa-bawa untuk diajak bela agama. Dhisik Tuhannya apa dhisik agamanya? Ini loh Mas. Jadi sampeyan silahkan cari keyakinan agama apapun, yang penting mengajak kita supaya kembali ikut Tuhan. Kalau enggak leren, wes dong. Ojo ngomong apa LSE ya. Semua agama mengajarkan kebaikan. Dari sapa? Wong sing do ahli korupsi agamane do pinter-pinter kok. Oknumnya itu Pak. Lho. Wong sing ngerampok-rampok itu yang ngerti agama, agamane malah ping pindho. Sing dirampok dudu wong biasa. Iso ngerampok-rampok lho, iki piye? Apa nek kene tau diajari ngerampok-rampok kan ora? Nah. Tapi menurut beritanya kan oleh ngerampok-rampok itu wis ning kene ya. Apa nek kene yo ngajarno ngerampok-rampok kan ora? Nah, itu loh faktanya. Ya udah, kita udah nggak bicara baik buruk udah. Nderek karo Gusti ini. Oh, apa elek ditae yo. Ana apik, ana elek, ana bener, ana salah, ana. Jadi dunia persilatan tuh rame. Panggung sandiwara itu ana ceritane, dan ceritanya pun mudah berubah. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya
Berubah. Wah, ya mereka ngono kuwi. Udah. Oh, iku dosa. Pokoknya ngejar Gusti Allah, oke. Gitu. Makanya miturut dawuhe Ustaz Andri. Dengarkan kata hatimu. Walaupun ulama besar telah memberikan fatwa kepadamu. Raden ganti. Kira-kira sampai di sini dulu lah, sampai di sini dulu udah bisa dipahami belum maksudnya? Paham Bapak ya. Saya mau nanya gini Pak. Nah, Kalau